Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh kaum muslimin di tanah suci merupakan proses bagaimana kita semua meneladani dari kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya. Dalam hal ini kita meneladani bagaimana praktek yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait dengan bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan bimbingan dan didikan kepada putranya Ismail alaihissalam sebelum kemudian keduanya membangun dan mendirikan Ka'bah yang selanjutnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji sampai dengan sekarang dan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sampai ke usia 90 tahun, riwayat yang lain ada yang menyebutkan 94 tahun atau lebih daripada itu. Sekitar usia tersebut beliau masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau mendapatkan keturunan untuk melanjutkan jejak risalah, untuk terus melanjutkan dakwah kepada umat manusia. Setiap malam, setiap hari beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, kepadaku keturunan yang soleh atau anak yang soleh. Itu terus menerus beliau panjatkan doa tersebut untuk mengetuk pintu langit dan Allah berkenan memberikan keturunan kepada beliau, bukan dalam rangka yang lain tapi dalam motif untuk mempersiapkan kader pelanjut risalah dakwah yang telah beliau rintis selama itu. Maka kemudian beliau dianugerahi seorang putra dari istri kedua beliau, yaitu Ibunda Hajar. Putra ini kemudian beliau namakan Ismail. Ismail inilah yang kemudian di usia akil balik Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah As-Saff ayat 2, ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga putranya Ismail agar diadakan atau diselenggarakan penyembelihan. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yang amat disayanginya, yang betul-betul taat, soleh dan betul-betul menjadi permata bagi keluarga Ibrahim alaihissalam. Di saat itulah justru Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dan keluarganya agar putra tercintanya ini disembelih. Tentu saja sebagai seorang hamba Nabi dan Rasul yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau laksanakan perintah itu. Tapi di kisah ini, di ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai usia balik. Usia balik itu ya ketika usia remaja, usia yang sudah bisa menimbang baik dan buruk, usia yang orang sudah bisa berpikir kritis, seorang remaja sudah bisa bertanya, dan kemudian seorang remaja sudah bisa mengambil keputusan atas berbagai persoalan.
Di saat itulah kemudian Allah perintahkan bapak ini, yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih anaknya. Dan itu disampaikan kepada putranya itu dengan satu kalimat, fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu. Pertanyaan ini bisa saja orang kemudian memahami bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim enggan untuk menunaikan kewajiban tersebut. Namun kemudian beliau menggunakan kalimat bagaimana pendapatmu, agar beliau mendapatkan alibi yang bisa disampaikannya kepada Allah bahwa anaknya menolak. Karena bisa jadi beliau berharap perintah yang mustahil seperti ini, perintah yang aneh luar biasa seperti ini, itu tidak akan disetujui oleh putranya Ismail. Dan kemudian beliau bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perintah itu dibatalkan dan diganti dengan perintah yang lebih ringan atau ujian yang lebih ringan. Tentu saja pemahaman seperti ini tidak benar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mungkin akan berpikiran seperti itu. Tapi kenapa beliau bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu, pendapatmu? Justru inilah kesempatan yang dijadikan momentum oleh Nabi Ibrahim untuk menguji sudah sesukses apa beliau mendidik putranya selama ini, mendidik keimanan, ketakwaan, kesalihan, dan lain-lain sebagainya untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya positif, jawabannya mengiyakan, berarti sukseslah beliau mendidik keimanan kepada putranya ini. Kalau menolak, berarti beliau gagal selama ini memberikan didikan kepada putranya tersebut. Dan apa jawaban dari Ismail? Jawabannya tegas, lugas, yaitu ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan benar-benar mendapatiku menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Inilah hasil dari suksesnya pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua, di mana kemudian anaknya memiliki kepatuhan, ketaatan yang mutlak atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan, apa yang Allah dia tinggalkan. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang bapak dan seorang anak ini, apabila Ismail alaihissalam melihat dan mendapati ayahnya adalah orang yang suka bermaksiat, orang yang suka ingkar kepada Allah, orangnya korup, orangnya suka khianat, orangnya buruk akhlaknya, apakah mungkin Ismail akan begitu saja menyatakan kerjakan wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Tentu saja tidak mungkin, karena di usia seperti Ismail saat itu sudah bisa menimbang orang tuanya ini patut untuk diteladani ataukah tidak. Justru karena ayahandanya ini adalah ayahanda yang soleh, yang beriman, bertakwa, akhlaknya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, perangainya kepada keluarga dan masyarakat, maka tumbuh kepercayaan bahwa tidak mungkin ayahnya berbohong, bahwa tidak mungkin ayahnya mengada-ngada. Maka kepercayaan ini penting bagi setiap anak ketika memang anak melihat ada contoh, ada keteladanan yang baik dari orang tuanya. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Ismail, kerjakan saja ya ayahanda apa yang Allah perintahkan tersebut. At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum ini ditujukan kepada para ayah, kepada para orang tua, bahwa sebelum kita mendidik istri, sebelum kita mendidik anak, kita terlebih dahululah yang harus terjaga dari beragam kemungkaran, keingkaran, kemaksiatan. Kita terlebih dahululah yang harus menjadi orang baik, menjadi orang soleh yang dapat dicontoh. Kalau kita dapat dicontoh, kita orang baik, kita orang tua yang hebat, yang benar, maka akan tumbuh kepercayaan kepada anak-anak kita untuk dengan segera mencontoh, meneladani, melaksanakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan. Itulah cara yang mudah bagaimana kemudian kita memberikan didikan kepada anak, yaitu jadilah kita contoh yang baik kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Yang kedua, pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga apabila
kita bukan orang tua yang baik, ketika katakan kitalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita, kira-kira jawaban anak kita apakah akan sama dengan jawaban Nabi Ismail? Bisa jadi anak kita akan menjawab, perintah apaan itu wahai ayah? Justru dari dulu sayalah yang pengen nyembelih ayah gitu. Ada kedurhakaan yang terjadi. Kenapa anak kita jadi durhaka seperti itu? Karena akibat orang tuanya durhaka kepada anak. Apa durhaka orang tua kepada anak? Tidak memberikan didikan, bimbingan yang baik dan benar soal keagamaan, soal tauhid, soal ibadah, soal akhlak kepada anaknya. Jadi inilah pelajaran yang paling utama bagi kita dalam kisah bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk menyembelih putranya, yaitu jadilah kita orang tua yang dapat jadi teladan bagi anak-anak kita, orang tua yang baik, orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang memberikan didikan yang utama dan pertama adalah didikan ketauhidan sebagaimana dicontohkan oleh para nabi rasul ketika mendidik keluarganya. Mata pelajaran pertama, mata kuliah pertama adalah mata pelajaran dan mata kuliah tentang ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita insya Allah akan seperti Ismail alaihissalam, yaitu anak yang taat kepada Allah, anak yang juga jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, anak yang jadi doa bagi orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk masyarakat, lingkungannya, dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan dari hikmah kurban ini, hikmah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meneladani kebaikan-kebaikan yang telah diteladankan oleh para nabi dan rasul kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.